Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah mengalami Tuhan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 12 ayat 22, Amsal 22 ayat 20-21. Terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bukankah aku telah menuliskan bagimu 30 perkataan yang berisi nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan dapat dipercaya, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat pada yang mengutus engkau? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini akan membantu kita untuk memiliki kepekaan terhadap kehadiran Tuhan dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita melanjutkan kisah Elia yang melarikan diri ke Gunung Horeb. Dan di dalam gua, tempat persembunyiannya, Tuhan kembali menyapa Elia. "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Elia menjawab bahwa ia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tetapi merasa sendirian dan dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Jika kondisinya tetap seperti ini, Elia memohon agar Tuhan segera mencabut nyawanya. Tetapi Tuhan menantang Elia untuk berdiri di puncak gunung di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia melalui angin besar dan kuat, gempa dan api. Namun, Tuhan tidak ada dalam ketiga hal tersebut. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Elia melalui suara yang lembut, seperti angin sepoi-sepoi. Tuhan memberikan tugas baru kepada Elia untuk mengurapi. Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, dan Elisa menjadi nabi menggantikan dirinya. Tuhan juga memberitahu Elia bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah Baal dan tetap setia kepada Tuhan. Amsal hari ini memberitahu kita tentang hal kekhawatiran, dan seperti yang disampaikan dalam renungan sebelumnya, yaitu semua orang, bahkan orang yang diurapi oleh Tuhan pun tetap memiliki kecenderungan untuk merasa takut dan khawatir. Tetapi apakah Tuhan hadir dalam ketakutan dan kekhawatiran kita? Bagi kita yang meragukan kehadiran Tuhan, firman Tuhan hari ini akan kembali meneguhkan kita. Ya, Tuhan hadir dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Terkadang dalam ketakutan dan kekhawatiran kita, suara Tuhan terdengar seperti sangat kecil, bahkan sayup-sayup, sampai kita merasa menjalani kehidupan ini seorang diri saja, seolah-olah Tuhan tidak hadir dan tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada kita. Berbagai perasaan negatif mulai menyelimuti kita. Namun, dalam kisah Elia kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang demikian, melainkan Dia hadir, tapi dengan cara yang diinginkannya. Tuhan tidak hadir melalui hal-hal yang luar biasa, melainkan melalui sesuatu yang kelihatan biasa saja, bahkan cenderung kita abaikan, yaitu angin sepoi-sepoi. Di dalam angin sepoi-sepoi itu, Tuhan kembali berfirman dan meneguhkan Elia. Dari sepenggal kisah ini kita mengetahui bahwa perasaan-perasaan yang menyelimuti kita dalam ketakutan dan kekhawatiran bukanlah sesuatu yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran, kita harus kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena hanya melalui firman-Nya lah kita akan kembali dikuatkan dan diteguhkan. Ini pun adalah bentuk dari didikan Tuhan kepada kita. Didikan yang Tuhan berikan ketika kita berhadapan dengan rasa takut dan khawatir. Kedua Amsal yang menjadi perenungan kita bersama hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir dalam rasa takut dan khawatir kita. Mungkin kita akan bertanya, apa yang menjadi tanda kehadiran Tuhan? Dari kisah Elia, meskipun dia berada dalam situasi yang dikuasai oleh rasa takut dan khawatir, tetapi saat Tuhan menyapanya dalam angin sepoi-sepoi, hal tersebut menenangkan Elia. Jikalau kita melihat tokoh-tokoh lain dan juga nasihat firman Tuhan,
selain merasakan ketenangan, kita pun dapat memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali menyuarakan firman-Nya dan membantu memahami situasi dengan lebih baik. Tanda berikutnya adalah ada kekuatan untuk menghadapi rasa takut. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus yang akan kembali mengingatkan kita akan janji Tuhan, sehingga kita dapat kembali beriman dalam ketakutan dan kekhawatiran kita, serta menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi ketika kita mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran. Terkadang Tuhan terasa begitu jauh, bukan karena Dia jauh, melainkan karena kita yang berjalan menjauh dari hadirat-Nya. Tetapi melalui renungan hari ini, kita kembali diajak untuk peka terhadap kehadiran Tuhan dan bersyukur atas kasih sayang Tuhan kepada kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Menurut pengalaman Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa sajakah tanda-tanda kehadiran Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari rasakan ketika berada dalam kondisi takut dan khawatir? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sesungguhnya Engkau selalu hadir dan berfirman dalam hidup kami. Bapa, kami senantiasa berdoa dan memohon agar Engkau terus berbicara kepada kami. Tetapi ketika Engkau berfirman dalam hidup kami, justru kami abaikan. Ampuni kami Bapa. Berikanlah hati yang baru kepada kami, hati yang peka terhadap kehadiran-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.